Bangsat. Bentar. Mana tadi batu tadi? Oh, bukan. Ini ada yang mau lawan gue nih, si Ivan XPC Gamer ternyata mau lawan gue. Oke, Siapa, maaf siapa? ya, tadi emang pengetahuan gue emang dangkal banget kalau soal patriarki. Nggak apa-apa. Oke, maaf ya. Ya gitu kan dia enak tuh, Jel dari tadi Jel. Itu kan enak, Jel. Kan baru Iya, gitu Jel. cocok nama Tuh sama nama masalahnya kamu. gue kepancing sama lu, Alka. Ya maaf ya Angel ya. Ingat, di sini saya tidak akan belain siapa-siapa loh. Kak batunya mana? Aku mau jelasin pada. Tes kedengeran nggak? Bentar. Ya elah dia lagi. Siapa Mbak Akwetas? Kamu mau lawan Alka itu? Tes kedengeran. Saya kasih panggung di sini. Bang, gue mah minta tolong sama lu ke depan live-nya itu kondusif bang. Lu bayangin aja si batu yang hanya ingin wasipkan malah diskriminatif. Oke, ini saya dapat pesan teman-teman, saya bacain ya. Ya, silakan. Bang, gue mah minta tolong sama lu untuk kedepannya live-nya dikondusifkan bang. Lu bayangin aja si batu yang hanya ingin mengekspresikan malah didiskriminatif sama yang di komal dan yang komen. Gue mah bukannya gimana ya, cuma lu bayangin aja itu dia kena gangguan psikologi ya bang. Dia aja bisa ngelakuin hal yang enggak. Oke, paham. Maaf ya semuanya. Sebelumnya Saling respect. sebelumnya mau bilang Oke. mau naik sini itu ada resikonya. Bakal diliatin 1000 orang. Ya, kalau kalian merasa cukup mental, silahkan naik. Kalau enggak, jangan ya. Udah kuat kan mentalnya? Mana tadi? Soalnya sini nggak ada asuransi nih. Nggak ada asuransi teman-teman. Gua nggak ngasih jaminan keselamatan diri kalian setelah keluar dari sini. Saya nggak bisa ngejamin. Udah Oke. resiko sendiri Resiko. ya. Ingat, Nggak ada kata respect buat penyimpangan. Betul. Lagian ini juga mau ada RUU tentang lagi bete juga kan. Itulah. kok nggak ada orangnya tadi? Yuk. Padahal aku mau jelasin, aku nggak mau nyari masalah lagi ya. Nyari lah, masa nggak mau? Oh jangan dong. Kita nyari masalah. Si Kalau kamu nggak nyari lapar masalah ini. lah. Live saya sepi, saya tuh butuh makan, Jel. Ingat, Wah. Jel. Iya. Butuh nasi, butuh nasi. Butuh nasi. Kamu Padahal tega. udah gua give dari tadi nih. Kamu tega kakakmu ini Wah, Angel udah udah nyenggol kanan kiri nggak dapet beras gitu. Apa kata hater saya nanti ya? Oh my. Saya itu udah nyenggol kanan kiri tapi saya nggak dapat beras gitu loh. Makanya W saya Angel. Kita tuh butuh beras. kita itu butuh beras, Jel. Ingat gitu. Bang Emmanuel nanti kok Batu mantul mana sih ya? suaranya? Sabar. Mana itu kata? soalnya saya pakai mic, Bang. Pakai mic. Oh. Siapa tadi itu yang katanya mau lawan si Alka? Tadi ada yang mau lawan Angel gue. udah belajar belum? Oke, aku udah belajar kok dikit-dikit. Angel jangan nangis. Oke, nggak apa-apa, I'm fine. Sekedar apa namanya teman-teman sekalian info ya. Angel itu adik gua, teman-teman. Jadi kalau kalian bully kayak gimana pun dia tuh mentalnya kayak gua, nggak mungkin apa namanya kerupuk gitu. Aduh, anak Angel ini emas, seperti anak gua. golden. Kayaknya, Tolong jangan dibully ya. kayaknya Kak Batu udah join nggak Enggak. sih? Kalau misalkan kalian mau bully secara apa namanya? Secara Fair, wajar fair, nggak fair. masalah. Cuma jangan sampai pelecehan lah, teman-teman. Gue tuh dari serius, tadi itu tuh adik diem kelas. nggak masalah gitu loh. Nggak apa-apa. Gue itu nggak bakal belain siapa-siapa kan. Gue ngadain live ini juga cuma buat seru-seruan. Dia itu nggak bakal baper anjir. Lu katain goblok lu Angel gitu, dia diem. Dia tuh lebih keras sebenarnya kalau mau ngomong. Lu itu pinter banget. Mana tadi? Ayo. Ini ada yang mau lawan gue, itu nama belakangnya gamer apa gitu. Tuh gamer lu. Gamer ganteng idaman. Mana? Siapa yang mau Angel, lawan? bantu admin cari beras. Nah gitu dong. King Emmanuel, gimana pendapat lu tentang LGBT? Enggak, gue diserang Alka, diserang Papi Pung, serang Angel, serang Suci nanti gue mampus. Kok nggak disensor sendiri sih yang punya room nih? Oh, sorry. Iya, sorry. Nak bin Turunin lagi nih nanti. Manuel. Gua bisukan. Tadi Gua di sini si- DPR. Tadi si Kak Batu itu tetap nyolot kenapa si lagi bete itu dianggap menyimpang gitu kan. Aduh, Nanya doang sih.
Jangan blunder lagi, Angel. Enggak. Sumpah gue cuma mau jelasin, sumpah. Bentar. Yang bikin Angel. PL tuh PP lu Alka. Hah? Nggak apa-apa, nggak jadi. Oh gila sih. Anjir. Bentar. Mana sih? Mana? Katanya mau lawan. Gini aja deh. Ini kalian jangan pada naik. Jangan pada minta naik. Pokoknya kalau sampai ada yang minta naik, gua anggap kalian cukup kapasitas untuk berada di sini untuk mendebat orang-orang yang sudah naik duluan. Oke? Ada 3 slot nih kan. Ini konteksnya tentang lagi bete kan? Udah Dia lagi bete. udah capek aku. Terserah apa aja. Terserah. Pokoknya meskipun bertentangan dengan hati nuraninya Alka, nuraninya Papipung, mereka pun bakal kontras dengan kalian. Iya. Tentang tidak kesetaraan gender, tentang Pokoknya kesetaraan kita itu mode nyari beras ya, mode nyari beras ini. Oh, Bertentangan hati nurani sekalipun akan bukan ditentang, oke? Aku dapat air berasnya doang ya. Alka, lu paling banyak anjir. Ini siapa ini? Raihan Teism. Wih, ada Teism. Kau agamis ya? Mana sih? Boleh. Ini Raihan Teism. Gue sebenarnya agnostic theism bang. Kenapa tuh masukin Teism? Tahu kan Teism artinya apa? Oke, silakan. Ada gorengan baru. Silakan Ryan Teism. Rehan. Silakan digoreng. Kenapa cowok? Gue kenapa? Kasihan Immanuel, give Immanuel itu. Nah, gitu dong sayang. kok gitu amat sih? Ya enggak apa-apa nyari beras, so. Kan udah nyenggol sana sini nggak dapat makan. Ya ini apa anjir? Gua mau nyari makan. Bang Immanuel dapat beras doang ya, lauknya kagak ya. Ayo silakan mau kontra mau pro silakan. Ini Raihan Teism udah datang sini. Rehan Wangsaf silakan Rehan Wangsaf. Pak. Kau buat saja tuh dalam Oke, gue mau nanya nih sama kalian semua nih. Kalian itu pro nggak sih sama LGBT? No. Sensornya tolong. Oh, sensor mas. Apa? Lagi bete. Ya LGTV resolusinya bagus sih. Iya. Iya, kalian setuju gak sama lagi bete? No, Kalian- zero. Iya. Tentu tidak dan tidak akan pernah Tidak sama sekali akan. sedikit pun. Dan Iya. lu tahu apa? Yang paling gue benci adalah ketika seseorang mengcover tersebut dengan alasan ekspresi kebebasan berekspresi. Itu what the hell banget itu. Oh, Itu pendukungnya itu. Izin nih, ada ini yang baru masuk nih. Ini ramah banget nih, ngechat gue ramah banget. Ini ada apa nih? Mas, jangan mas. Jangan. Kok mas jangan mas sih? Mas jangan mas jangan. Enggak, ini si new guy with friend ini. Dia ngechat aku oh my ramah god, banget. fully femboy. Oh my- Waduh. Kamu nirikin itu tuh Rar Iar, itu temen gue, dia pinter banget tuh. Oh boleh tuh. Boleh. Pinter banget. Gue akui dia intelektualnya tuh pinter banget. Oh mana tuh, naikin. Bang Immanuel siapa? Ini pasti ini beras 1 kilo ini langsung. Dapat nih 15 kilo beras. Ya, siapa namanya? 1 ton. Semangat. Si bro semangat. Siapa namanya? Rar Iar. Iyar, naik aja. Mana? Bentar. Komen sekali lagi Iyar. Saya langsung undang. Indonesia sorry. Ayo cepetan. Mau pergi nanti aja. Gua mau CO. kena goreng. Gue mau pergi. Itu dia bilang Goreng dibakar doang paling. Enggak. gimana? Cepet kok ini mie instan ini kita. Rehan, ini klienmu gimana ini? Gimana ini manajernya kasih kliennya nggak sih? Bukan si Rehan itu dia nggak terima kalau LGBT itu di LGBT LGBT itu didiskriminasi. Oh. Cuman kalau sama perilakunya dia nggak setuju.
LGBT jangan didiskriminasi, iya. Aku pro juga jangan didiskriminasi. Yang Seperti bilang goreng Immanuel saya blokir, kamu tuh keturunan. Itu tadi PP Ayano Koji mana itu PP anime itu? Coba sini naik. Kebanyakan nonton anime nih orang nih. Tapi ya apa namanya Raihan, nih gini nih. Sesuai kata-kata orang, sesosok pemimpin Oke, kamu terbesar. Oh, lanjut Capsule. bentar, sorry. Ini kamu kalau misalkan si Alka, oke, saya jadiin moderator. Sekiranya kamu menemukan orang yang apa-apa di kolom komentar, silakan langsung naikkan. Oke. Komentar sorotan, sematkan manfaat khusus, terima Bang Alka, tamu jangan nih. cuma lihat PFP-nya doang ya, please. Aman aja. Siap. Ini ada yang pro nih. Oh, Silahkan. oke. Lanjut Bang Raihan. Iya. Tapi sekali lagi disclaimer, Oh. siapkan mental kalian, jangan baper, jaga omongan, jaga emosi, dan tolong sensor kata-katanya ya. Jangan salah memilah. Oke, untuk ketiga kalinya nih, tertry nih. Oke, Raihan. Sesuai kata-kata pemimpin ceritanya gua mau besar digoreng. agamis ya. Paus Franciscus dia berpendapat, iya benar LGBT itu nggak layak untuk didiskriminasi. Tapi perilakunya itu tidak bisa ditoleransi. Apa saja itu? Diskriminasi itu pelanggaran hak hidup semua orang. Pelanggaran hak hidup semua orang. Dan nggak ada orang yang bisa didiskriminasi cuman karena pendapatnya. Sorry guys. Tadi nge-lag. Oke, disoriin. Aku kira alasannya nggak ngerti, kurang kecepatan. Aku nggak soryin nanti. Jadi apa yang nggak didengar? Enggak, gue mau nanya sama kalian. Gue pengen dengar pendapat kalian soal LGBT itu. Gue pengen dapat pengetahuan baru. Alkamain. Astagfirullah, lagi batuk. Gue pengen dengar pendapat kalian tentang lagi batuk tuh. Lagi batu itu penyimpangan. Lagi batu itu sesuatu yang natural secara reaktif ya, bukan secara inheritif. Jadi secara reaksi terhadap hal luar, mau itu pertemanan, trauma, sebagainya, itu natural. Itu suatu respons trauma. Selayaknya kenapa? Ada ini salah satu karakter keren banget di Game of Thrones, namanya Sandor Clegane. Dia sampai benci sama api cuman karena itu kakaknya pernah sojorin kepalanya di api sampai kebakar. Itu natural. Itu namanya respons trauma. Tapi bukan berarti itu suatu hal yang di luar penyimpangan. Kalau misalnya orang benci api cuman karena dia trauma sama api, bukan berarti dia itu udah nggak bisa hangat lagi. Manusia tetap butuh hangat. Api itu salah satu source hangat. Bukan salah satu sih, emang satu-satunya doang sih. Selain reaksi kimia ini kayaknya kita nggak bakal sambung kalau gitu. Tapi intinya, walaupun memang natural kalau misalnya orang itu berperilaku demikian karena faktor eksternal, bukan berarti dia itu terjustifikasi atau gimana ya, justifikasi kayak dibenarkan kalau misalnya dia mau menyimpang dari blueprint natural, yaitu laki-laki dan perempuan. Sorry. Ada ini nih, ada orang pinter banget, namanya Wipride. Boleh. Menaik gak Wipride? Sorry, aku lagi di kamar mandi nih anyway. Boleh. Kalau aku tumbang, kau lanjutin ya kak. Mana nih ya? Gimana cara naikin si Wipride ini? Soundboardnya ini dulu ya, libur dulu, mau makan dulu. Oke. Klik profilnya bang, klik profilnya dia komen, itu bisa naik. Masalahnya udah ke ini nih. Ketimbun, iya. Dari tadi goreng admin. Kau sih kok goreng anjir. Goreng ganti host. Udah pas itu kan, Mang Imanol cari beras aja dari tadi, nggak minta lauk. Mana nih ya? Wipride itu jangan sosokan. Ratelia Nabila.
Nabila ada yang mau disampaikan ke lu ya Nabila? Ramaikan konten Juze, maka Zuje. Lagi ngomongin apa? I'm sorry, I don't like LGBT here. Sorry, need to mute. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, guys. Waalaikumsalam. We Pride. Itulah. Lanjut, ada apa? Ini mau argumen tentang apa nih? Tentang LGTV mas, jangan dijelaskan ya mas ya, detail, disensor sedikit mas, soalnya tadi habis ke Bennett saya mas. Iya. Oke, tentang pelangi ya? Ya telah, itu pelangi aja, pelangi. Oke, silakan argumennya untuk WePride. Di sini saya netral, saya nyari beras aja mas. Thank you. Tunggu sebelum kita lanjut ya, para kawan-kawan yang nonton, tolong wajarin kalau aku kena goreng, please wajarin kalau aku kena goreng. Oke lanjut. Ada Bang, saran, bentar, Bang. Saran itu Oke, komennya ya. dimatiin aja. Saran tolong komennya dimatiin. LGBT adalah orientasi seksual seorang manusia. Dalam ketertarikannya sebagai seorang perempuan atau laki-laki, itu tak bisa disangkal saja begitu saja. Jadi kalau kita mendiskriminasikan LGBT itu sama salahnya. benar. Jadi kalau kalian mau menyimpang itu ya nggak apa-apa lah. Menyimpang nggak apa-apa itu aku Asalkan perilakunya jangan diterus. Guys, gue boleh ngomong sebentar gak? gas mainkan Jujur gue liat teisme. komennya ini banyak banget yang ad hominem nih. Tolong guys, kondisiin guys. Iya please. Jangan asal Emang ngatain orang guys. kita sarkasnya menakutkan tapi nggak ad hominem juga, jadi please. Jangan cok. Oke. We Pride yakin banget kan, please serius yakin banget kan. Sensor dong, sensor. Lu dikasih tahu berapa kali sih? Nggak nyampe. Mana bang? Sorry blunder lah. Oke. Yang nggak aman pantat. Udah. Jadi LGBT itu bukan Sensor. apa itu? Bukan seksual. Sensor. Lu ngerti nggak? Pakai bahasa apa lagi? Pakai bahasa bayi. Masih gak ngerti pakai bahasa bayi. Pelangi mas, pelangi gitu aja ya mas. Kayaknya aku takut yang nih tampan. dibatin orangnya nih. Kata bilang sensor aja nggak ngerti, takut juga gue nih. Beda kelanjar, tahu nggak Pakai sih? bahasa normal gak ngerti. Lu pakai bahasa apa juga ngerti. Oke. Oke. Jadi pelangi itu merupakan Menyimpang dengan benar orientasi tuh seksual gimana ya? orang-orang. Aku tuh masih gak ngerti deh dengan orang-orang minoritas kayak gini. Oke, I think I'd like to highlight about one thing. Oke, Yes, I hidung. believe LGBTs in some biology aspect, even animals itu ada yang defiance. Defiance tuh penyimpangan ya. Mereka ada yang homo, whatever it is. Tapi But LGBT itu ketika bukan kata hanya menyimpang, tentang seks saja kak, tapi I hanya know, it's all about sexual orientation. But the thing that you need to remember is that you give our young generation the wrong example about relation. Human needs to survive biologically. Yes. Remember that. Preach sister, preach. You give wrong example among our youth. Back then in What's wrong? 2017 about What's LGBT wrong concept, I is don't that- give a shit to be honest ya. Gue nggak apa-apa Oh, dengan sensor, LGBT. sensor, Oke, sensor. kita masih hidup beriringan. Tapi kalian itu udah mulai masuk ke media-media yang mempengaruhi anak-anak, I don't know ya, tapi mempengaruhi anak penyimpangannya muda, kayak even mana di tuh? Ada tempat gak kuliah pun kasusnya udah pelecehan di ada. sini nih? Iya, masih inget gak sih Ada kasus kayak yang mananya? laki-laki nyium Kita hanya laki-laki di menyuarakan suara kita universitas? yang hanya minoritas ini untuk bersuara berpendapat. Kita punya hak asasi manusia gitu loh. I know, Jadi bebas I know. mau berpendapat I respect ya. Tapi I respect jangan the human rights, but I don't like the example that you actually demonstrate. Masa iya gitu? Kalian terang-terangan memperlihatkan diri kalian? Why? Why do we Iya. need to know about your Iya, benar, relationship? Bener itu. Respect you as a human, but we don't even need to see your relations. That's it. Ratelia Nabila. Aku suka Kak Nabila. Iya benar, please. Aku pernah lihat video drag queen dengan hanya pakai celana dalam doang. Dia kayak nge-windmill. Kalian tahu kan gaya dance windmill, tapi windmill yang pelan gitu. Jadi kayak dia mau itu di depan anak-anak TK itu. Ada videonya But tuh di honestly speaking, gue tuh sebenarnya bingung ya dengan LGBT. Kalian tuh maunya apa? Being admitted by Recognition. us, being respected. We already respect you as a human. But recognition. why are you keep giving the example or maybe showing yourself that okay, we are LGBT? But Sensor. you know Yeah, that we in want Indonesia we that, cannot accept But that. don't be respectful to LGBT ya.
Kita manusia juga, sama-sama manusia. Gak boleh saling Sensor. Sorry. gak boleh saling merendahkan. Walau kami menyimpang, tapi kami hanya merugikan diri sendiri, bukan orang lain gitu loh. Sorry, Aduh. bahasa Inggrisnya jangan dipaksa kalau nggak ngerti ya. Enggak, Bu. Oke. Enggak. Weh, please guys, serius. Kalau emang kalian nggak bisa bicara bahasa Indo, bilang. Tapi kalau bisa bicara bahasa Indo aja. Aku juga debat bahasa Inggris itu sampai nasional pun aku pakai bahasa Indonesia buat kalian. Jadi dengar dulu nih. Oke, we pride. Kalian cuman apa namanya, ituin diri kalian sendiri. Kak Nabila udah bilang itu. Aman-aman, aku gak baperan kok. Sarkas saja. Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bilang baperan. Suara hati mukanya itu. Tapi intinya gini, anak-anak itu udah dikasih apa namanya, doktrinisasi. Ada salah satu pro left sayap kiri pendukung LGBT pernah bilang kalau 2% dari anak-anak itu memilih untuk menjadi trans. Anak-anak sejak kapan boleh pilih sesuatu seperti itu? Sedangkan anak-anak itu bisa memilih life changing decision. Anak-anak saja bisa baru dapat KTP di Indonesia umur 16. Out of context, Bang. Itu Enggak, gak in yang saya context. sampaikan. Enggak, Itu bukan listen. argumen saya. Jadi Dengar, Anda jangan dengar. usah ngolok-ngolok itulah. Argumenmu itu kau bilang kau itu kalian itu hanya menyusahkan diri sendiri bukan orang lain. Gimana sama anak-anak ini yang kena doktrinisasi? Aku bilang sama anak, Dek, kamu bisa bunuh temanmu itu kalau dia misalnya ambil krayon hitammu, bunuh aja nggak apa-apa. Tapi orang di luar bilang akhirnya, oh itu buruk, berarti kamu mendoktrinisasi orang di luar dan bukan hanya dirimu sendiri. Doktrinisasi terhadap anak-anak di barat sana, di mana seorang drag queen pergi ke sekolah TK dan mengizinkan anak-anak untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak appropriate sama anak-anaknya. Di mana drag queen itu mengizinkan untuk anak-anak itu menanyakan hal-hal yang tak senonoh kepada dirinya, itu merupakan sesuatu hal yang didukung. Sedangkan LGBT sama oknum ya, Bang. Itu bukan LGBT. Kami hanya menyimpangkan diri kami sendiri saja, bukan orang lain. Kami enggak mengajak orang lain. Itu hanya oknum ya. Jangan sama ratakan sama LGBT yang asli, yang dewasa. Enggak, sini. Diem. Lu juga ngomong soal oknum-oknum, gue baru tahu lagi bete ada oknumnya, Jir. Lu masuk lagi bete aja juga. Kan lu udah LGBT masuk sama oknum-oknumnya itu beda sekali itu. Bro, gini aja ya. Orang otaknya di mana sih? Oknum bukan Denger, LGBT. Pride. Kami We itu pride, dewasa, tau nggak? We pride, dengerin nih, we pride. Aku emang gak mood banget buka IG sekarang ini. Aku gak mood banget buka IG. Tapi kalau aku harus searching orangnya, namanya di organisasi-organisasi yang terkait dan bagaimana organisasi itu terkait dengan LGBT universal, aku cariin. Dan kenapa aku bilang aja ini, aku nggak cariin sekarang, karena aku tahu ini sesuatu informasi universal. Anak-anak kena doktrin dari umur yang mereka sebenarnya nggak bisa kena doktrin. Dan kamu bilang aku menyimpang dari argumenku, enggak. Aku serang satu titik dari kau bilang. Rebuttalku itu kalau kamu bilang itu kalian itu hanya merugikan diri sendiri. Kalau emang pun merugikan, lihat aku masih simpati sama kalian. Aku masih bilang kalian nggak ngerugiin diri. Karena aku nggak ada hak untuk bilang kalian ngerugiin. Tapi untuk anak-anak ini yang nggak ada pilihan, mereka nggak bisa terdoktrinisasi dari umur itu pun. Aku udah bilang, anak-anak Indonesia aja belum bisa dapat KTP umur 16. Umur 16 baru bisa ada. Gimana anak-anak yang dibilang 2% dari anak-anak itu udah memilih untuk bisa jadi trans? Dari mana pilihannya? Dan kamu bilang itu oknum. Sedangkan di Amerika itu gender reassignment surgery atau operasi penggantian kelamin itu Mana sudah datanya? diadakan. Gue mau lihat datanya dulu. Jangan sembarangan ngomong kalau tanpa data. Alka, tolong datanya. Gender reassignment surgery itu udah diiakan di Amerika loh. Justru karena politikus yang berdiri sekarang, Trump itu kanan, sampai beberapa operasi itu udah dilanggar justru. Sebelumnya politikus kiri demokratis yang dapat itu gender reassignment surgery untuk anak-anak itu diiakan dulu di beberapa provinsi Amerika. Sorry. Dan kalau kamu bilang ini oknum itu hanya segelintir orang yang radikal dan tidak didukung oleh pemerintah. Mereka ini didukung oleh pemerintah karena operasi ini harus di-ACC oleh lembaga kesehatan mereka. Kau cari Google gender reassignment surgery di Amerika. Hilang, minum kopi dulu nah itu gender reassignment surgery di Amerika.
sampai nggak ada, aku keluar live ini aku bobok dulu. Sorry ya, izin interupsi ya. Main kan. We Pride. Kok hilang sih? We Apa? Pride. Kamu jangan kayak gitu dong. Nih ya, gue kasih tahu dulu. Kamu Aman, pakai bahasa nggak Bayak apa-apa, bahasa aku nggak normal? keluar live ini. Enggak. Kita Jawab cuma dulu. debat. Iya, kamu Iya, pakai iya. bahasa Bayak apa pakai bahasa normal? We Pride? Terserah. Kok terserah sih, kamu salah satu kom apa? We Pride, kamu bilang oknum kan? Ini banyak orang sih gini, banyak orang tiba-tiba Iya. pas orang yang itu bilang, oh itu oknum bang. Gini aja, kalau mereka oknum, berarti mereka radikal, mereka nggak didukung oleh pemerintah, dan mereka itu beraksi sendiri. Masalahnya, pendapat mereka ini didukung oleh pemerintah, di mana yang mereka dukung, yang mereka prokan ini operasi penggantian gender, dan ini merupakan sesuatu hal yang di-ACC oleh lembaga kesehatan Amerika. Jadi kalau mereka itu oknum, berarti Amerika ini oknum juga dong. Wih, gila. Keren banget, sampai satu presidennya oknum juga. Wih, kayaknya nggak tahu dah. Itu pilihan kan, negaranya federal. Coba stop dulu ya. Berarti bukan oknum dong. Berarti mereka didukung secara universal. Lo yang didoktrin itu yang ku maksud, oknumnya. Enggak, Mas. Allah. Stop. Oke, gini. Ya. Satu lagi untuk Bang Zuje. Kita percuma ngomong panjang lebar, garis panjang, segala macam. Udah sarkasmu itu udah basi, gak layak dimakan lagi. Situ, turun sana. Oh my god, itu akun lo kata gue sih mending dihapus aja. Itu aku baru 0 pengikut, 1 ngikut, itu maksudnya apa? Itu baru bikin ya? Apa? Baru bikin email baru. Kenapa? Biar nggak diserang akunnya, biar nggak diserang IG-nya, biar nggak diserang keluarganya. Ada apa tuh? Kenapa kok bikin akun baru? Kenapa nggak pakai akun utama? Kenapa kamu? Bang We THI, Pride. aku kontrak banget Pride. Sorry, soalnya ini orang udah tanya-tanya aku. Malah nyerang personal, kan kita debat. Aduh, malu gak? Nah iya, kenapa kamu pakai akun fake? Why? Kenapa kamu gak mau pakai akun pribadi? Kenapa? Ya biar saya nggak diserang lah, kayak mana lagi? Gimana ceritanya kamu mau naik tapi gak takut diserang, gimana ceritanya? Pantesan aja aku dengan seutara We Pride. Perasaan Kita debat, tau gak? Kita debat Perasaan aja, kalian gak usah nyerang utama nih. personal. We Pride. Basi. We Pride. Dengerin. We Pride. Oke. Aku kenal banyak orang kiri loh. Orang kiri di Filipina banyak aku kenal orang kiri. Dan aku akuin orang kiri banyak pinter. Jujur aja, aku bilang orang kiri banyak pinter. Tapi satu hal yang aku lebih kagum sama mereka. Mereka memang stand out. Mereka itu pride. Mereka akunnya itu memang yang kalau kamu scroll di IG bawahnya itu ketemu bapak ibunya, neneknya, sampai nggak tahu itu nenek moyangnya pun muncul. Mereka nggak takut. Mereka nggak takut diserang mau di apa, soalnya mereka pride. Itu kata pride. Ini dia nggak pride sama diri sendiri. Iya, kamu nggak pride sama diri. Jadi gini aja, We Pride. Aku nggak tahu kenapa kamu memilih untuk jadi pride. Tapi ketidaktahuanku itu bukan berarti kamu tidak layak untuk memilih jadi pride. Tapi gini, masalahnya gini. Kalau kamu mau memilih sesuatu, setidaknya ada kebanggaan lah di pilihanmu itu. Dosenku pernah bilang, kamu mau berbeda sama bapak nggak apa-apa, yang penting perbedaanmu itu didukung secara logis. Jadi kalau kamu nggak didukung secara logis, We Pride-mu itu, kamu mau pridein apa? Kamu mau banggain apa? What is proud of you? What are you prideful of? Kalau kamu nggak bisa jadi bagian dari kata pride-nya doang, kamu nggak layak jadi pride. Paling ngomong panjang lebar gak nangkep nih orang. Ya terserah, kan itu pilihan saya, ngapain pula. Nah pilihan lu berarti kapasitas lu segitu doang. Lu gak akan bisa lebih jauh untuk menerima. Lu gak akan pernah bisa jauh buat paham. Nah justru karena itu SDM kayak lu ini yang sebenarnya harusnya itu bermasalah. Suatu permasalahan SDM itu adalah orang-orang seperti Anda. Anda itu adalah sampah masyarakat. Anda itu adalah salah satu orang yang tidak beruntung. Dan orang seperti Anda adalah orang yang seharusnya tidak ada. Kalau saya sampah masyarakat, apakah saya itu merugikan orang lain atau enggak? Lah kan namanya Diri saya sampah sendiri, masyarakat. diri saya sendiri aja loh. Saya seorang aseksual, itu merugikan orang lain apa enggak? Aseksual loh, bukan LGBT yang lain itu. Aseksual. Kan gue udah ngomong. Anda itu udah sampah masyarakat. Terus lu masih nanya. Terus kalau misalnya saya sampah masyarakat, emang saya merugikan? Udah jelas aja namanya sampah masyarakat. Dan lu masih bertanya. Apa yang membuat saya jadi sampah masyarakat itu apa? Karena engkau adalah salah satu orang yang menyimpang. Dan kau adalah salah satu orang yang sangat-sangat tidak bisa untuk maju lebih Thank jauh. you Bang Rama. Main. Penyimpangan hanya terjadi pada diri saya sendiri kan, nggak apa-apa lah. Kok Anda pula yang ngatur?
Siapa yang ngomong diri sendiri? Siapa yang ngomong diri sendiri? Gue tanya, lu hubungan menyimpang, emang lu pacaran sama diri lu sendiri? Enggak kan? Sama siapa? Pasti sama komunitas atau enggak minim-minim banget sama orang lain, satu deh. Itu diri sendiri gue tanya. Apa kok diem? Mana mulut lu? Lu punya mulut pakai. Gimana tuh? Oh, lu punya mulut, lu punya pita suara, lu punya nafas yang keluar dari paru-paru, lu punya oksigen, punya karbon dioksida buat keluar dari pita suara lu buat lu ngomong. Pakai itu buat lu ngomong. Mana coba? Gimana? Lu itu adalah salah satu sampah masyarakat yang hama yang ada di muka bumi ini, yang seharusnya nggak ada orang kayak lu di muka bumi ini, tapi lu dengan bangganya lu membanggakan kaum lu dan diri lu sendiri. Dah. We pride. For your information, gue itu bukan lesbian, gay, transgender itu bukan, tapi aseksual. Tapi saya mendukung LGBT. Bukan berarti saya sampah masyarakat atau enggak. Tapi Anda bisanya hanya bacot. Tolongin sensor ya, sensor. Gini, we pride. We pride. Lu tahu nggak? Setiap satu kata yang keluar dari mulut lu itu nurunin minus 1 IQ gua. Silakan Bang Suci ngomong. Bang Suci ngomong silakan. Kalau ngomong kayak gini Mau loh. tes IQ sekarang nggak? Mau tes IQ sekarang nggak? Nggak usah. Kalau we turun, pride. kalau nggak turun kayak mana? Lah, tuh. Yang normal tuh kayak gimana sih? Yang dewasa gitu. Emang kayak gimana? Coba jelasin dong, saya nggak tahu. Kalau yang dewasa kayak gimana Bang Wipart? Nah, keluar. Intinya gini ya guys. Intinya gini, kalian mau jadi pride, terserah. Kalian mau jadi apa, terserah. Yang penting kalian ada alasan ngedukung itu. Kalian ada alasan kenapa kalian jadi itu. Kalian mau jadi pride, mau jadi patriarki, mau jadi apa, terserah. Yang penting kalian dukung jadi itu. Itu tadinya ironis banget loh. Dia bilang pride, dirinya pride. Tapi dirinya aja nggak prideful sama apa yang dia bilang. Dirinya aja nggak proud sama yang dia bilang. Jadi dia pun nggak layak jadi pride. Jadi kalau kalian mau datang sini dan kalian mau bawa sesuatu, kalian harus yakin kalian itu yakin dan percaya sama apa yang kalian bilang. Jujur men, ketemu orang kayak gitu bikin nguras energi aja. Iya serius, kayak kasihan loh. Kalian nggak jadi diri sendiri itu nggak enak loh. Kalian jadi sesuatu yang bukan kalian itu nggak enak loh. Kalian bakal bilang Anjing aku nggak banyak banget keuntungan. keluar dia. Iya keluar. Tapi aku bilang ini untuk semua orang lah sih. Kalian nggak jadi diri kalian itu, kalian lihat, oh aku rasa untung, aku banyak teman, aku banyak apa. Tapi momen dimana kalian tahu kalau kalian itu bukan itu sebenarnya, itu kalian bakal nyesel seumur hidup. Karena sepanjang momen kalian jadi orang yang bukan kalian itu, kalian bakal rasa kalian udah buang momen-momen yang sangat emas di hidup kalian untuk jadi diri kalian sendiri. Jadi be yourself. Gak apa-apa gak berani beda. Kalau jadi sama itu artinya jadi dirimu yang sebenarnya. Wih. Wait. Ada yang ini nih, ada yang komen. Maaf dulu nih Bang Alta, aku kenapa pengen dinaikin curiga Niuga with new hobby. PP anime Fury. Oke. Ini tadi yang pengen lawan gua kan tadi? Gak tahu. Siapa? Ini yang Mana tadi momennya? tuh ya, dia tuh hampir mirip si Batu itu. Filsafat. Oke. Sorry, teman-teman. Cuman sama aja dia tuh yang mendukung LGBT karena itu kan termasuk LGBT. Gini, ini gua aktifkan lagi permintaan tamunya, tapi tolong jangan ngegeruduk minta naik. Ya, Mana cek Puri? jangan ngegeruduk minta naik. Mau dinaikin siapa ini? Mana Puri anjir? Guys, tolonglah ini hostnya agak kentang ya guys, jadi nge-lag nanti. Masalahnya tadi si Batu tuh nggak tahu bagian menyimpangnya dia tuh yang mana. Padahal secara biologis sudah menyimpang. Itu dia. Debatin sama Ini dia. Dia sama yang tadi tuh sama aja. Apa-apa. Tertarik tapi Oh ini siapa nih? mendukung. Oh ini nggak ada nama nih. Gak jadi bang. Lah, Takut digoreng. Tapi serius loh, jangan takut loh, jangan takut loh. guys. Serius, kita Santai ini gini doang karena kita mau kalian jadi apa ya? Jadi the best lah dari diri kalian. psikolog. Niza comeback. Goreng Emmanuel apa? Goreng Immanuel, jangan dia capseknya. Nanti nggak ada gaji. Nanti air beras gua apa kabar? Kita butuh beras guys. Ini gua Kita butuh beras teman-teman.
Iya. Kalian tuh Aku butuh yang air beras. pokoknya kalau yang apa namanya? Komen-komen goreng Immanuel, goreng Immanuel, moga-moga kalian sampai umur 40 gak dapet pacar anjir. Kok gitu sih? Oh gitu sih. Mas, jangan langsung ulti, Pak. Jangan langsung ulti, Pak. Ini siapa nih? Turunin Immanuel. LUK, kamu jomblo LUK ya anjir. Ayo nyari siapa ini? Immanuel ganteng, oh jelas. Oke. Siapa nih? Ayo Oh, dong, kalian tuh Immanuel, ya ribut Allah. gitu loh. Ayo, Gue butuh orang-orang yang mirip si Wipret lagi sih, kayaknya biar enak gitu. Mas sorry tadi kencing bentar. Oke. Siapa tuh? Sorry. Kirain lu kemana tadi, Mas? Itu si apa tadi Wepri itu. Ayo, Mas. Bentar, jangan pada ngikut-ngikut ya. Udah masa. Bentar. Ini siapa sih ini? Tolong Bener, bantu tadi dia minta naik. bantu siapa itu teman-teman? Hello. Wipred, bentar Bang Wipred. Bentar ya. Aman. Siapa tadi kalian kenal Nabila nggak? Nabila. Tolong teman-teman, saya mau fallback orang itu teman-teman. Tolong dibantu tag teman atau di share teman-teman. Orang itu teman-teman. Nabila kalau nggak salah. Kok pada head comment sih? Beraninya naik sini dong. Ya Yes, dong. banget komen. Yang berani itu cuma kamu Wipred. Cuma kamu Santai aja. berani, Wipret. Katanya Yang nggak di bawah itu berperan. kalau ada yang nge-head kamu di kolom komentar, itu jangan kamu peduliin. Pokoknya kamu bener di sini ya, santai. Iya, pokoknya kamu adalah orang paling benar di sini. Yes, Benar. jangan hate pride. Jangan hate pride lagi. Jangan hate. Mana sih? comment. Mana Nabila? Nabila masih mau Nabila Faulus Ratelia Karim. Nabila. Oh, Ratelia Nabila Nabina namanya tadi. Bentar. Dia nge DM saya teman-teman. Immanuel modus ke Nabila. Wipret, gue mau nanya deh Wipret. Aman, apa tuh? Tapi lu sebenarnya sadar nggak sih kalau diri lu itu adalah sampah besar yang tidak berguna dan tidak akan pernah bisa memberikan efek positif apapun bagi lingkungan lu sekitar. Lu sadar nggak? Itu menurut kamu bang, bukan gua. Oke, kalau misalkan ini menurut gua, apakah sesi komentar juga akan ini lu silakan. Karena gua minoritas di sini, mungkin pendapat lu sih. Bang Wipret, gini ya. Di mataku lah setidaknya ya. Aku tolak banget yang namanya minoritas, mayoritas. Soalnya itu salah satu bentuk alternatif dari ad hominem. Kalian serang orang itu karena presuposisi kalian aja. Karena dia minor, karena dia mayor. Gak peduli aku. Kamu minoritas. Kalau pendapatmu itu benar menurutku, aku bakal bilang kamu mayoritas. Jadi jangan bilang oh aku minoritas, aku mayoritas. Jangan gitu. Orang minoritas pun bisa berdiri di antara orang minoritas. Di antara orang mayoritas. Jadi jangan bilang gitu. Dirimu itu bukan berdasarkan siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling benar. Kalau kamu nggak benar ya tetap minoritas aja. Nah pokoknya gini, kesimpulan dari Bang Zuje adalah lu adalah sampah masyarakat yang seharusnya tidak boleh hidup, lu tidak boleh ada di muka bumi ini, dan lu adalah salah satu sampah yang harusnya perlu dibuang dan tidak perlu datang kembali sama sekali, dan lu adalah orang yang paling tidak beruntung di muka bumi ini. Udah gitu. Ini siapa ini? Kalau gitu pendapat lu, gua gak ada di dunia ini. Ada. Wipret. Kalau Wipret, gue curiga kalau lu bisa tes IQ lu 50 ya? Ini monyet tuh. Berapa? 56? Ada tuh bang. Mas, cabut dulu mau kentut. Wipret, gini aja. Yang kami serang dari tadi itu, siapa yang kau pura-purain dirimu itu? Kamu pikir kau itu bakal diliatin cuman karena itu? Kamu pikir sesuatu kau itu valid karena kamu bagian dari orang yang pikir mereka valid? Enggak gitu, boy. Enggak gitu. Ini di sini untuk debat ya, bukan untuk dengar argumen lu tentang pendapat lu tentang gua.
Nah itu Oke. argumen juga masuk ke debat. Lu gimana sih lu? Gini Pride, aku justru lagi bantuin kamu nih. Soalnya kalau denger Bang Alka, kalau aku denger Bang Alka, aku serius ini nasi bon cabe racun tikus. Tapi yang kenapa aku bilang gini? Karena Bang Alka lagi bilang yang sampah masyarakat itu siapa yang kamu lagi pura-pura. Yang kamu sebenarnya itu yang emas. Tapi kamu pura-pura jadi We Pride ini, yang kamu pun setengah matang doang, itu yang sampah masyarakat. Karena kamu gak mau jadi dirimu sendiri, dan kamu mau jadi bagian dari orang yang pikir mereka paling benar. Jujur men, ngomong sama si orang penyimpang ini kayak gak akan pernah ngerti-ngerti Iya. sampai kapan pun. Kayak gimana ya? Untuk orang-orang yang nonton aja ya, Bang Alka ini nggak hate crime, dia itu lagi nggak hate speech. Soalnya yang lagi dia serang itu bukan true form of We Pride. Yang dia lagi serang itu itu cacatnya aja. Aman gue terima. Nah justru itu. Oke, nah dan gue berharap semoga untuk kedepannya lu terima kalau lu adalah sampah masyarakat yang harusnya tidak ada di Indonesia sama sekali. Dan gue harap untuk kedepannya lu bisa terima kalau orang seperti lu adalah hama, sampah, dan harusnya gak akan pernah ada di tempat ini. Tidak akan ada tempat yang menyimpang. Tidak akan ada tempat untuk para penyimpang seperti Anda. Sampai kapanpun tidak akan ada space untuk orang penyimpang seperti Anda. Terus apa lagi yang mau ngomong? Nah, ngomong-ngomong aja, IQ lu tuh setara, sorry, gak boleh personal ya. Aman, udah apa nih banyak yang sarkasin gua, gak berperan gua. Kok lu pinter banget sih? Ini kita lulusin aja atau tunda dulu, ulang kelas. Ini ulang kelas yuk. Iya, ulang kelas. Ngomong sama orang seperti ini bisa menurunkan IQ. Kita umumin dulu ke Pak Kepse. Pak Kepse Immanuel Chef, saya gimana, Pak mau Kepse? menyatakan kalau anak ini tidak lulus kelas. Ini kita hafalan saja. Gini, buat Kak We Pride, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda itu layak untuk mendukung mereka gitu loh? Bentar mas, mikir dulu. Lu aseksual kan? Gak Iya, tertarik. Ini berarti lu gak tertarik sama siapa-siapa dong. Tapi sama aja lu LGBT termaksud. Aku cuma ngedukung ya Pak, bukan menormalisasikan aseksual untuk semua orang, nggak doktrin nggak. Oke, We Pride. 2 tambah 2, 7. Oke, mainkan Alka. Tambah 4, 2. Oh, berarti lu sampah masyarakat nih, Pride. Udah berapa kali post, Cok? Maaf ya We Pride, kamu tadi bilang konsekuensinya cuman dari individu pelaku lagi BT-nya aja. Padahal mah negara juga kena dampaknya. Nambahin minim SDM. Gini We Pride, aku ngerti kamu dukung. Walaupun tadi kamu bilang kamu bagian, tapi oke, sekarang kamu dukung. Oke. Aku cuma mau kasih tahu nih, yang kamu dukung itu orang-orang yang memanipulasi anak-anak. Yang kamu dukung itu bagian dari orang-orang yang menormalisasikan pedofilia. Orang-orang yang melanjutkan transmisi penyakit seksual. Oh, tapi kan HIV itu ada di orang yang normal juga. Iya. Tapi HIV itu juga terkenal di orang-orang yang serong. Aku cuma bilang aja. Di tahun Tahu bang, hubungan seks antar pria itu 17 kali lebih kuat untuk mendapatkan virus HIV. Nah, gini aja bang. Mau ngomong HIV juga lu mana peduli. Itulah. Gini aja bang. Kamu nggak tahu kan? Sekarang kamu tahu.
Dan aku harap ini informasi kamu bisa download, kamu bisa ekstrak lewat The Archiver. Aku nggak kasih password, kamu bisa masukkan ke data Android. Udah ngerti, nggak ngerti? Wah, Aman-aman ngerti kok, Bu. Nah itu dia. Dan aku cuma bilang, anak-anak kita lagi bicarain anak. Ini satu orang-orang yang bilang kalau pedofilia itu suatu orientasi seksual, bukan penyimpangan. Ada datanya. Ada orang kiri, soalnya LGTV itu sebenarnya cabang besar dari sayap kiri, dari paham kiri. Salah satu, aku bukan guilt by association fallacy ya, tapi ada orang kiri LGBT yang nulis buku tentang bagaimana pedofilia itu suatu orientasi seksual, bukan suatu penyimpangan. Menurutmu normal nggak buat kita buat hal-hal demikian seksual kepada anak-anak? Sampai aku minta 911 orang, tambah orang-orang sini report WePride, sampai kakaknya, KTP-nya, semuanya dicabut dan dia dilempar ke Kamboja. sorry, sebelum makin panjang, nih gue sebenernya dari tadi mikir deh, maksudnya apa? Lu gak menormalisasikan tapi lu nge-support, maksudnya apa coba? Nggak gitu Bang Alka, tadi kan dibilang dia bagian dari itu. Serta diserang, retreat nih. Serta retreat, kepung nih. Serta kepung. Ah udahlah gitulah. Bang Alka, nih ada, kalau masih doyan sama LGTV nih, ada ini siapa namanya? Darmas atau siapa tadi itu? Mana dia itu tadi? Coba ngechat lagi dong Mas Bro. Mas Bro, Miss Bro, Mrs Bro. Apa kek? Nggak tahu. Day Bro. Daydem, nggak jelas. Mana please? Der apa lupa namanya. Nah, Dharma Saputra nih coba. Dia katanya mau kontra kita. Tes dulu. Setuju kita. Coba sini dan naik. Kamu udah kuat. Kamu Dharma udah kuat. Bentar. Tadi dia sempat masuk. Bentar. Dharma Saputra. Udah naik dia? Udah. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, nih gini, gue ada pengalaman sama teman gue. Oke, dimengerti pengalamannya. Oke, ngerti banget. Jadi itu kenapa guys? Oke, lanjut. Kok dimatikan mic gue, Cok? Aduh, siapa yang matikan ini? Wih, serius siapa yang mati? Kan kata si Wipret tuh rugi ke diri sendiri doang, bukan ke orang lain kan. Nah itu gue ada pengalaman sama teman gue gini nih. Teman gue tuh belok kan, dia apa gue. Nah dia tuh gimana ya, bikin dampak buruk Cok ke sekitar gitu. Wah, ini kontra ini pride ternyata. Emang kontra gue bang, dari tadi gue komen Cok. Oh, gue kira lu bakal kontrain kita. Sorry. Udah lanjut mainin aja. Nah, ini kan ini ada nih, tolong naikin Just a Girl. Oh, demen nih gue nih. Bang Dharma, sabar. Pak, lu butuh sana, lu sekarang soal. Goodbye. Oke, Bang Dharma stay aja, nggak apa-apa Bang Dharma. Thank you. Benar. Tapi masalahnya satu hal aja sama pernyataan Bang Dharma. Hati-hati soalnya orang bakal bilang, oh iya tapi kan itu dia. Kalau misalnya WePride bilang, oh itu kan oknum, aku bakal iyain. Soalnya itu bakal dicap sebagai kriminal. Dan kriminal itu ada, mau di kalangan apa saja. Jadi kalau abang bilang gitu, seharusnya itu abang kayak aku bilang tadi, cari orang-orang yang emang di verif oleh pemerintah. Kayak aku bilang tadi, mereka pro sama gender reassignment surgery. Jadi mereka nggak mungkin oknum. Nah, abang masukin teman abang itu supaya makin tajam tuh. Nah, justru itu. Jadi jangan masukin itu. Ada celahnya soalnya. Tapi boleh aja sih tambah aja tadi soalnya udah gitulah. Oh, kan maksud gue gini. Kata si Wipret ini kan itu ngerugiin cuman ke diri sendiri doang kan.
Tapi menurut gue ini Cok, juga ngerugiin dampak ke sekitar. Soalnya Ini dia. Iya benar. Balik lagi dia. Ini siapa nih? Kobe katanya si Arthur juga belok. Oke gitu lah. Nah, guys, aku cuma mau kasih tips debatnya. Kalian debat kalau kalian yakin kalian bisa debatin dua arah. Kalau kalian yakin kalian bisa debatin dua arah, pasti kalian itu bakal menang apa saja itu. Itu namanya devil's advocate. Jadi kalian udah, wah ini Alka nih jodohmu. Halo, I'm just need something. Halo, bisa dengar? Bisa. Itu bentar, ini Wipret sampai Mas Heri kita kick dulu ya. Lu Wipret, lu kata gue sih mending lu gak usah datang lagi. Baik. Ya. Oke lanjut. Silakan Kak. Aku kan mau memperkuat pernyataan Abang Yuze kan. Nah, aku sebagai seorang pelajar juga melihat bukti nyata doktrin yang terjadi di sekitar sekolahan atas kaum minoritas tadi. Untuk seorang pelajar, saya rasa kurang nyaman sekali berada di lingkungan yang seperti itu. Saya bukan homofobik, tapi Bang, kaum seperti itu terlalu ya bangga bagus, tapi mereka sangat bangga menunjukkannya di depan saya dan ikut mengajak. Tentu saya tidak nyaman kan untuk seorang pelajar. Jika Abang Wipret tadi bilang kalau dia hanya merugikan diri sendiri, kaumnya, lantas apakah ini termasuk oknum? Soalnya, aduh Bang maaf. Termasuk. Soalnya gini nih Kak, walaupun kita semua sadar ya, kita semua sadar secara subjektif lah, secara pendapat mandiri sendiri, iya emang bisa bilang oknum sih. Tapi kita kan sadar kalau sebenarnya nggak oknum, emang mereka semua gitu. Tapi secara legal, secara logis, mereka bisa bilang itu oknum, soalnya cuma satu orang doang. Nah itu kenapa kalau kakak mau cari contoh buat orang, kalau kakak mau kotak-kotakin contoh buat orang, kalau kakak mau serang seseorang berdasarkan contoh sesosok individu, kakak harus cari orang yang berpengaruh, cari orang yang udah di ACC, cari orang yang udah itu, cari orang yang backingannya itu besar sampai gak mungkin dibilang oknum. Soalnya kalau yang kecil-kecil kroco-kroco masih bisa dipotong bilang oknum tuh. Tapi kalau yang udah besar-besar gitu, mereka bilang oknum, nanti seluruhnya runtuh. Itu kenapa tadi dia bilang, kan itu negara feodal. Lah, nggak bisa bilang gitu. Negara itu nggak mungkin negara itu melakukan suatu kebijakan yang kalau oknum berarti anarkis kan, radikal, merugikan semuanya. Itu kenapa nggak ada orang yang pro sama demo-demo yang sampai bakar-bakar rumah. Kalau misalnya ada negara yang iya kan bakar-bakar rumah, pasti negara-negara di sekitarnya bakal bilang kamu nggak bisa gini. Itu kenapa kita ada UN, kita ada PBB. Nah, itu kenapa? Kalau kamu cari contoh dari orang begitu, cari orang yang di ACC secara besar, terus di ACC secara resmi. Contoh yang aku bilang, gender reassignment surgery, aku bilang carilah gender reassignment surgery untuk anak-anak, pasti ada. Nah, dia nggak bisa bilang enggak tuh, dia nggak bisa bilang oh itu bukan, itu oknum, karena udah di ACC oleh negara. Kalau negara di ACC, berarti semua di ACC. Kalau semua udah nge-ACC, semua negara satu bumi, berarti itu gak mungkin semua itu termasuk kita-kita yang kontra. Jadi itu kelompok kalian. Jadi kalian mendoktrinasi. Nah, kakak bawa sama teman kakak tuh. Kakak bakal bilang, gak usah lah jauh-jauh mereka. Lihat nih temanku. Nah, kakak bakal bilang, nah jadi emang udah pada dasarnya kalian mendoktrinisasi. Udah gitu aja. Skakmat nanti. Gitu loh Kak. Dari umum ke khusus kalau boleh. Apa namanya ya? Deduktif kalau nggak salah. Deduktif. Tapi itu sih Kak. Tapi iya benar. Thank you untuk kesaksiannya.
Kenapa ini komennya jadi jomok semua? Oke, jadi apa tadi? Jujur nih IQ gue jadi minus gara-gara ngomong sama si Wipret itu. Nah, ini. Nggak tahu bisa. Itulah. ikut lagi. Anyway, Angel ini udah improve ya guys ya. Jadi tolong jangan dilihat lagi aja. Iya, udah lulus, udah naik kelas. Angel udah lulus soalnya guys. Iya. Jadi ada negatifnya, ada positif ya. Enggak, positif lebih tepatnya. Di sini ada positifnya apa? Bisa membuka pola pikir yang mampet di kita. Di sini ada Alka, di sini ada Immanuel, di sini ada Zuje. Gitu guys. Lulus apa? Lulus ini naik apa Pak? Kalau mau ngomong aja. Ini si Angel ini jadi contoh baik nih. Jadi contoh baik. Iya, ini jadi sampel terbaik itu nih. Enggak kayak ini apa? Siapa namanya? Wipret. Bukan, satu lagi siapa tuh? Oh, Batu. Siena. Ya, Putu. Nah, jadi tolong guys. Sekali lagi di sini kita tidak menormalisasikan penyimpangan, kita tidak menerima penyimpangan, dan tolong untuk orang-orang yang ngerasa sekiranya emang otaknya mampet, sadar diri, dan tolong kalau misalnya udah tahu dirinya itu otaknya mampet, jangan speak up. Lu dengan otak lu yang mampet bisa ngundang orang yang dengan pemikiran mampet yang sama untuk mendukung lu. Begitu. Dan orang salah kalau misalnya banyak yang dukung pasti akan disangka bener mau sampai kapanpun. Bener. Ingat guys, kata-kata pagi ini, kebenaran itu nggak bisa disalahkan, tapi kebenaran itu bisa dikalahkan. Itu aja. Yes, tolak penyimpangan. Oh my god, gue demen banget nih. Pokoknya sampai kapanpun gue gak akan terima penyimpangan, dan sampai kapanpun Boti yang ada di muka bumi ini gue gak akan pernah terima. Sebenarnya aku tuh bingung ya. Sebenarnya tuh lagi bete ini tentang cinta apa desire sih? Dua-duanya sih. Cinta lebih ke umumnya, desire ke khusus. Cinta itu adalah sebuah covers, adalah sebuah penutup, adalah sebuah pemanis. Cinta, mereka melakukan itu atas dasar nama cinta, yang padahal cintanya itu adalah sebuah kata pemanis. Gitu. Nah, iya bener banget. Soalnya setiap ada argumentasi, mereka bakal bilang love is love kan. Nah, gitu masanya. Buat lagi mana ini yang udah merasa sukuna nih, udah sini maju nih. Kita ada. Masalahnya kita juga percuma sih, karena emang mekanisme otak manusia kalau jatuh cinta emang batu sih. True. Plato Phaedrus kayaknya yang bilang itu, cinta itu suatu penyakit mental. Plato Phaedrus kalau saya Plato. Lupa. Karena dopamin, testosteron. Halo Kamina. Lah. Korban. Halo, ada. Ayo silakan dikemukakan pendapat Anda, Kamina. Gimana Kamina? Mau ngomong lagi bete atau mau ngomong soal tidak setara gender? Bebas, silakan. Selagi itu bisa menarik kami untuk membeli beras, tidak masalah. Gue kan punya temen kayak dari kecil tuh udah mainnya sama cewek terus kan. Nah, tapi dia tuh gak boti. Kenapa didiamkan? Bentar, ini tanda plus minus kamu kalau nggak bisa komen yang kondusif, saya blokir kamu loh. Dari tadi ini yang nonton saya ini ada pacar saya, Mas. Ada adiknya juga. Ada adik saya, ada pacar saya ya. Jadi tolong dikondisikan. Ini karena lagi bete ini sampai muncul ini jomok-jomoknya. Itu Wipret, bisunya itu Wipret. Wipret ada temannya soalnya itu. Apa itu? Boy Fobri. Weh, tapi Alka serius, itu Wipret udah pasif itu setelah dibombardir gitu. Udah jadi pasif. Keluar kamar mandi dulu ini. Wih, keluar kamar mandi. Habis berak. Habis berak. Jangan aneh-aneh ya. Lebih aneh kolom komentar.
Oke, Kamina lanjut. Otaknya di mana? Otak siapa? Banyak otak sih. Di sini ada banyak kotak ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Tadi yang udah gue blokir kebetulan nggak ada. Ada yang nggak ada? Oh ya, saya. Wah, di repost. Ini konsepnya debat ya di sini. Yes. Lu mau pro dengan LGBT, lu mau pro dengan ketidaksetaraan gender, patriarki, silakan. Serius, apa aja serius. Yang penting kalian kasih konteksnya yang jujur aja sih. Selagi kita bisa beli beras nggak apa-apa. Selagi aku dapat air berasnya nggak apa-apa. Kalau apa itu? Iya, Kamina, kenapa tadi ya? Kan aku kan punya teman, dia tuh nggak boti sih sebenarnya, tapi dari kecil mainnya sama cewek terus, jadi kelakuannya udah kayak cewek, tapi nggak boti. Ya, nggak apa-apa sih menurutku. Wajar aja sih bang. Iya, nggak apa-apa. Itu kayak, keluar. Itu kayak anak manis tiba-tiba Iya, mungkin dia nggak mau temenan sama cowok, mungkin kan bisa aja. Kelamaan masuk guru jangkat cyber. Kenapa? Asalkan dia nggak bully. Nah itulah. I am tops. Ayo, siapa yang mau nanya-nanya boleh kok, yang nanya-nanya. Nanya, mau ngedebat boleh, mau nanya boleh. Dijawab itu loh. Saya tuh cuma nyari watch time teman-teman. Silakan Bang Top. Kan ada itu salah satu grup besar itu. Dan gue hitung nih ya. Satu orang itu dua. Kayak suka sama jenis gitu. Ya. Nah kan temanku tuh pernah di chat sama dia. Nah itu apa sih ya? Masih pagi kak. Ini masih pagi. Waktu Ati ngomong bahasa Indonesia wangel tenan. Tuh. Bola balinggu dolan. Oke. Tata deh. Ya apa sih? Suwan jangkat cyber sampean. Yang sekiranya seimbang loh. Bang, sabar. Kayaknya karena topiknya ini doang sampai orang pada stuck situ. Coba Capsek kasih kurikulum baru, kasih materi. kurikulum baru. Gimana kalau meme jomok bang? Meme jomok. Udah. Itu kan salah satu penormalisasian para ini kan kaum LGBT. Gimana ya, orang jomok gini ya, aku kebetulan temenku itu stiker jomoknya itu satu, itu udah full lah, citasinya udah lengkap. Gimana ya, mereka itu kayak gimana ya mau bilang? Sorry bang, mantul. Iya mantul, tapi aku pakai headset. Nah, iya mereka sebenarnya nggak serong, cuman karena kayak ngeserong tuh lucu aja di mata mereka. Tapi nah itulah, saking aku pernah pikirin, saking dianggap leluconnya, saking dianggap nggak serius, saking dianggap irrelevan, sampai dibikin stiker, sampai dibikin jokes. Bayangin loh, kepercayaanmu yang dipegang erat-erat dibikin jokes. Jadi itu bukan afirmasi sih menurutku, itu justru diskriminasi terhadap kepercayaan serong. Karena saking nggak seriusnya sampai dibikinin jokes. Sabi. Iya, dibikinin sarkas. Nah, Sabila, ini kayaknya jodohnya Alka nih. Halo Sabila. Tanya apa tuh? Kalau orang yang apa sih, yang orang nyimpen stiker jomo itu termasuk Orang ireng apa? enggak? Orang yang ngesimpen stiker jomo. Sama cara ngatasin orang-orang yang kayak gitu tuh gimana sih? Soalnya temanku ada juga.
Ya kalau emang nggak nyaman ya, soalnya stiker Jomo banyak udah. Kau pernah lihat nggak stiker Jomo Alka? Frisco siapa sih naikin coba itu? Ah, sebel gue liatnya. Kebetulan ini PP-nya ini kayak orang asli Ngawi ini Alka. Nggak. Tapi jujur kalau soal stiker Jomox itu, gue nggak bisa komen banyak ya. Karena kalau misalkan mau ngomong jujuran, gue juga sebagai salah satu pelaku. Nih, panjang umur baru dibicarain. Panjang. Ini apa ini? Apa ini? Ketahuan banget Paknya. Oke. Ada apa Bang Rio? Kenapa mau naik? Aku diem guys. Tidak mau digoreng. Nggak mau digoreng? Ya. Kayaknya dia perannya jadi sebagai stiker doang sih. Kok pada muncul? Iya. Naikin gue. Oh ini si L ada mau nanya nih yang kucing. Ini Frisco lama-lama gua bisu ini Frisco ya? Iya dari tadi makanya. Ini ada yang mau kasih statement nih dari tadi. Ini udah kayak 02 nih dari. Ya love is love. Naikin dong mau ngasih statement. Oke, dia kasih kata-kata pagi ini aja. Anyway, Sabila. Ya. Aduh, aku sehari Selasa ini sih libur kayaknya. What the hell, bro? Ini kenapa lagi? Nah, bukan modus kocak kan, gue cuma ngasih info doang kalau gue libur. What the hell? Apa presuposisi Anda mengasih enggak udah cukup. Serius loh, dosen gue pernah gituin anak loh. Kan tiba-tiba ketawa nggak jelas kan di kelas logika. Tiba-tiba dia bilang, "Kamu kenapa ketawa?" "Enggak Kak." "Apa presuposisi Anda ketawa?" Diem itu anak jujur. Wait. Ini ada si LL ini nih. Udah tadi gue lihat juga apa nih? Apa Bang El? Halo. Ini gue mau ngasih anjing ngedarak, astagfirullah. Halo. Udah. Starter lagi. Oke. Yo. Apa nih? Halo, sebelumnya terima kasih buat Bang Immanuel, Bang Alka, Bang Papi Pung yang di sini. Makasih ya udah naikin atau nge-up gua di lab ini. Nah, jadi gini. Gua mau nanya nih tentang ketidaksetaraan gender nih. Nah, jadi gini nih, Bang, ya. Gue itu kan kalau scroll di TikTok suka ngeliat tuh ada cowok yang pamer itu pamer badan gitu ya kan, yang badannya bagus gitu. Oke, berarti nah gue lihat tuh komen-komennya, komen-komennya. Nah di komennya itu ada cewek-cewek lah yang ibaratnya kayak gimana ya nyensornya ya, Mas, anak kita kurang ya ibaratnya gitulah. Nah terus kalau gue lihat yang video cewek yang joget-joget itu, nah ada tuh satu cowok yang komen kalau semisalnya jadi bahan itulah apalah gitu, yang komen Banjir tidak nih bang. komen tidak senonoh gitu. Nah itu banget Mas. Si cowoknya itu langsung klarifikasi gitu atau meminta maaf gitulah. Nah itu gue agak jengkel sih, giliran cewek aja gak ada yang itu, tapi giliran cowok disuruh klarifikasi lah atau apalah. Tadi topiknya udah gue angkat sih bang, aslinya, tapi nggak apa-apa sih dibahas lagi. Nggak apa sih. Ya ini kan gue kan mau nanya gitulah ya, ibaratnya sambil ngobrol gitu sama kalian gitu. Appreciate. Oke, jadi ini soal PL. Gimana ya? Ini juga sebenarnya udah kita bahas tadi pagi ya bang ya. Udah gosong nih. Bahkan sampai gosong, orangnya juga sampai keluar tadi. Oh ini orang, kalian pernah bicara sama dia? Udah sama si putu-putu itu. Alamak. Kurang lebih sebenarnya. Udah gosong orangnya bahkan.
Bahkan gue sampai di DM juga tadi tuh. Mantap, itu orangnya di Gurinda dulu baru Goreng Angel lagi, waduh. Netizen pada personal kayaknya sama kakak Angel ini. Sumpah, Angel ini udah berani loh. Angel ini udah berani. Nggak apa-apa, gue jadi banyak yang DM. Gak apa-apa jadi seleb ya kak. Hitam kan Angel, Allah. Aduh, kacau. Hitam kan Angel loh. Lu hitam. Astaga. Komentar Angel. Kak, kalau aku sih nggak terima sih kak. Kak, kalau aku sih nggak terima sih. Angel peak development. Gue setuju, I'm agree. Kamu bagus banget Angel, kamu udah berani untuk digosongin, kamu udah berani buat berubah, kamu udah berani kalau diri kamu tuh tahu salah. Kamu adalah salah satu orang yang sesuai dengan nama kamu sebagai nama Angel atau malaikat. Kamu adalah salah satu orang yang paling kamu bagus. Ini siapa? Halo ini? semua. Fauzan R. Halo. Kita tenang-tenang aja ya. Kita tenang-tenang aja ya. Produktif aja ya. Karena gue sendiri sangat visible dalam media dan lu bisa nge-search gitu gue itu. Jadi gue agak takut juga ke sini. Tapi gue pengen kayak Nggak apa-apa bang. Tapi sebelumnya itu namanya manggilnya siapa ya? Fauzan. Fawas aja Fawas. Nama gue. Jadi gue tuh sebenarnya dari sisi pro LGBT ya, sisi pro. Dan gue sebenarnya pengen kayak lu semua tuh kayak ikutin perspektif gue terhadap hal ini. Ya mungkin lu pikir perspektif gue apa? Gue tuh mikir tuh bahwa cowok mungkin mau tahu maksudnya kayak yang pro LGBT yang lain yang di luar itu tuh yang kayak misalnya seks bebas atau apa, gue tuh sebenarnya mikir mereka tuh sama aja kayak cewek murahan yang lu lihat biasa aja, kayak sama aja gitu kayak mereka. Tapi ada juga yang misalnya orang-orang yang kayak gini tuh yang sebenarnya mereka tuh satu pasangan aja atau nggak memang ya sangat konservatif lah dalam percintaannya gitu. Menurut lo kayak itu gimana menurut lo kalau misalnya perspektif yang kayak gitu? Dalam banget itu napasnya Jose. Jujur gue agak takut ya. Enak banget nih kak. Udah makan kak. Aku sit back dulu. Apa gue agak mau diulangin lagi? Gak apa-apa. Gue kayak mau nanya pendapat aja terhadap perspektif itu atau apakah lu setuju atau enggak? Karena ya sebenarnya ini agak nyamain juga. Jadi kayak kalau misalnya memang ada yang agak melenceng juga dari yang sisi sebelah tuh, gue juga sering kadang-kadang bilang ke orang nih yang misalnya suka kayak gituan ya dari yang orang yang misalnya LGBT itu, lu kayak walaupun gue dukung tapi lu bisa agak normal dikit ngerti nggak sih? Kayak lu bisa kayak nggak tiap hari tuh mau nyari orang yang lu nafsuin gitu, bisa nggak gitu? Alamak. Enggak. Karena kadang-kadang gue juga ngelihat hal ini juga sama terjadi ya di yang normal, tapi kagak terlalu di highlight gitu. Itu pendapat gue. Menurut kalian gimana? Jadi intinya lu pengen ngasih tahu nih, kayak bisa nggak sih lu gimana sih, IQ gue turun gara-gara Wipret nih Nggak apa-apa. Bahasa bayi. Coba sekarang gantian lu yang pakai bahasa bayi ke gue coba. Siapa? Coba lu pakai bahasa bayi sekarang ke gue. Jadi gimana bahasa bayi ini gimana anjing? Ini kak mau aku translate? Coba. Nah kak, jadi dia bilang orang belok sama orang non belok sama aja kelakuan bengisnya, tapi yang orang non belok itu kok didiemin aja bukan didiemin. Sorry, gue kayak pengen kayak kalian tuh perspektifnya sama aja gitu, kayak orang non belok sama orang belok tuh kalau misalnya bengis juga sama aja dua-duanya bengisnya. Iya. Nah itu. Oh, garis besarnya gue udah ngerti. Oke, jadi gini, mau sampai kapan pun, mau lu nge-support sedikit pun, itu berarti lu udah masuk kategori support. Dan orang seperti mereka, ya, untuk dapat bahkan untuk satu kata support aja, mereka udah ngerasa mereka itu adalah orang yang superior.
Dan orang seperti mereka ini dengan orang dengan hambatan otak itu gak boleh sama sekali bahkan untuk sedikit pun kita support. Karena mau bagaimanapun, mau bagaimanapun, mau sampai kapanpun orang seperti mereka itu gak akan sadar kalau diri mereka itu adalah sampah masyarakat. Dan mau sampai kapanpun, lu gak boleh ngedukung mereka sepeser pun, bahkan untuk satu kata pun lu dukung. Buat apa? Karena mau sampai kapanpun mereka didukung, bahkan untuk satu kata pun, mereka akan ngerasa diri mereka itu adalah orang yang superior. Mereka akan ngerasa kalau diri mereka itu disupport, bahkan untuk satu kata pun. True bang. Mungkin gue agak setuju untuk hal itu. Tapi satu movement ini ya bisa dibilang ya, itu bukan hanya kayak untuk membolehkan mereka tuh untuk merajalela sebebasnya ya, melainkan ini untuk perlindungan mereka dari kayak bukan diskriminasi ya. Mungkin kalau diskriminasi sosial itu kayak udah biasa lah, tapi lebih ke diskriminasi terhadap hukum bang. Jadi kayak apakah akan ada UU untuk ini, untuk itu, UU undang-undang untuk ini. Jadi perlindungan terhadap hal itu, jadi mereka juga perjuangkan. Dan gue sebenarnya juga setuju sama lu bang, kayak mereka tuh bengis-bengis gitu, tapi ada orang-orang ya, dan mungkin sebenarnya most of my friends yang kayak gitu, yang belok juga sebenarnya mereka tuh nggak selebay yang gue lihat di media juga gitu. Nggak, yang lebih itu lebay banget sumpah, jujur. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang satu movement ini tuh adalah cover untuk mereka mungkin merajalela, untuk mereka melakukan sebebasnya, untuk mereka untuk merasa lebih superior, mungkin gue bisa bilang agak kurang tepat bang lah sepertinya. Kau mau ambil kah atau aku mau? Bener nggak bang? Satu aja aku mau ambil. Atau kau mau ambil semua? Soalnya aku satu aja mau ambil. Halo, nggak dengar bang Juju tadi. Kak. Oh, We Pride ini. Ada yang kata We Pride, bentar gue bisin dulu ya. Nggak tahu nih. Nah, kamu mau ambil semua nggak? Kalau kamu ambil semua, serius, kau dulu. Soalnya aku cuma ambil khusus banget nih, satu doang. Ambil khusus satu doang di mana bang? Sorry. Oh ini ambil orang baru apa gimana? Apa? Orang baru? Iya, ambil khusus maksudnya secara gimana bang? Soalnya tadi nggak terlalu kedengeran juga, sorry. Nah ini soalnya ada satu aja yang aku bilang. Gerakan Pride ini bukan untuk bukan untuk globalisasi, tapi justru untuk memprotek orang-orang Pride kan. Iya, secara garis besar itu begitu. Oke. Kita mulai dengan doa dulu atau malah langsung gas aja? Gas aja bang. Oke. Nah, saya udah siap nih. Oh oke. Oh, saya terima bagus nih. Ini kayaknya bakal lulus juga nih. Ini orang yang berhak terima perlindungan itu orang-orang yang pas dilindung nggak ngelunjak. Orang yang berhak dilindung itu orang yang kalau mereka itu dirudung, bukan merudung. Masalahnya, tapi kan mereka dirudung kan? Iya, itu namanya countermeasure. Itu namanya defense. Karena kenapa? Karena mereka merudung. Apa contoh merudungnya? Numero uno aja. Anak-anak didoktrinisasi. Membuka jendela besar banget untuk hal 18 plus, 21 plus untuk memasuki kepala anak-anak secara didukung oleh edukasi, oleh lembaga kesehatan, oleh apa lagi ya? Pemerintah lah intinya. Nah, orang-orang yang merudung tidak layak untuk menerima proteksi dari perundungan. Itu aja. Orang yang tolak ini pertanyakan banget moralnya.